Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di daerah Kampung Bahari dan kami akan melakukan observasi dan mewawancarai salah satu nelayan di sini. Bagaimana kehidupan dan lingkungannya? Mari ikuti keseruan kami. Terlihat suasana sangat ramai di Kampung Bahari ini dengan anak kecil bermain pada saat sehari-hari. Selain digunakan untuk pergi mencari ikan, kapal di sini juga digunakan dan disewakan untuk wisatawan yang ingin pergi keliling hutan mangrove dan pergi ke Lentera. Juga merupakan salah satu tempat untuk para warga lokal memancing. Uniknya para wanita di sini berperan untuk menambah perekonomian keluarga dengan menjual makanan-makanan dikarenakan di sini banyak wisatawan yang datang. Kurangnya akan kesadaran masyarakat Kampung Bahari ini yang mengakibatkan tercemarnya air oleh sampah-sampah yang berserakan. Biasanya hasil tangkapan nelayan ini langsung disambut oleh pengepul. Mewawancarai salah satu nelayan yang ada di sini dan mencari tahu tentang kehidupan kesehariannya. Ganggu Pak. Sebelumnya Pak, nanya nama Bapak siapa? Bapak Herudin. Herudin. Iya. Bapak di sini sebagai nelayan ya Pak? Iya, sebagai nelayan. Nelayan. Bapak sini nelayan udah lama Pak? Udah 9 tahun. 9 tahun. Iya, Cukup lama. Kalau di sini Pak, kebanyakan nelayan itu masih dalam kategori tradisional atau modern Pak? Udah masih tradisional lah termasuk. Masih tradisional. Masih termasuk tradisional kan. Bisa dibilang 40% yang ibarat modern. Nah, Selebihnya tradisional banyak. ya tradisional.
Oh, kalau Bapak sendiri udah punya kapal sendiri. Kalau kita belum, kita hanya menjalankan aja. Ada bosnya berarti Pak ya? Ya, Selama 9 tahun ini berarti Bapak ini asli Bengkulu apa merantau gitu? ada kita memang kalau kita aslinya orang Sulawesi, cuman ibaratnya besarnya di Bengkulu. Banyak juga orang Sulawesi sih. Nah, ini semua merata ini orang Sulawesi semua. Sulawesi semua. Oh, Bapak udah berkeluarga Pak? Udah, Anak? anak Berapa orang? dua. Udah 2. Sekolah semua Pak? Alhamdulillah yang satu udah sekolah, yang satunya belum. Satunya SD itu. Ya SD. Di sini, Pak, kalau satu kapal tuh berangkat tuh biasanya berapa orang, Pak? Kalau di sini minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Iya. Itu ada pembagian tugasnya, Pak? Ada. Ibaratnya khusus untuk seperti saya kan nakoda namanya sebagai cap kan. Nah, saya capnya aja. Kalau yang anggota yang lain paling dia untuk khusus narik jaring, untuk milih ikan itu sebagian. Dia 4 orang ini kerjasama maksudnya. Kerjasama dia. Jadi nggak ada pembagian khusus misalnya ini untuk narik jaring, ini Enggak, untuk enggak. Dia kerjasama. Orang 4 ini ya narik harus narik semua. Beratnya milih dia harus milih semua gitu. Nah, gitu. Itu biasanya sekali melaut berapa hari itu, Pak? kalau kita nih ya seminggu lah. Seminggu. Itu paling lama kalau Paling lama. Paling lama seminggu. Sudah seminggu tuh Daju, pas istirahat itu berapa hari gitu? Minimal 3 hari. Oh 3, berarti Bapak ini sekarang lagi istirahat? Iya, lagi istirahat. 3 hari. Sebelum berangkat tuh, Pak, modal awal biasanya berangkat berapa, Pak? Kalau modal awal tuh yang mencapai sampai 15 juta. Modal awal untuk berangkat, sekali berangkat. Bekalnya aja ya. Iya. Itu termasuk minyak apa? Iya, minyak semua ibaratnya belanja kita, makanan kita gitu. Selama seminggu ya, Pak. Itu biasanya pakai kapal yang mana, Pak? Kapal yang kayak Ya ini kan kayak inilah. oh. Ini langsung kapalnya. 15 Dasar-dasarnya. Itu seminggu penghasilan tuh ikan berapa, Pak? Kalau nominal yang standarnya apa yang gimana itu? Yang standar, yang biasa. Yang standarnya itu kan kalau musim sekarang ini kan lagi sepi ya. Sekarang ini kadang juga kita belanja aja nggak pulang. Kalau untuk sekarang sepi. Nah, paling musim ya, juga ya, Pak ya? iya ada musimnya. Kita nelayan ini nggak seterusnya ibaratnya ada hasil gitu. Memuaskan nggak? Kita terkadang kita berangkat sampai 15 juta. Mungkin kita pulangin nanti hanya penjualan 8 juta. Tidak bisa ditebak berarti. Nggak bisa kita tebak. Apalagi kalau cuaca buruk. Iya, cuaca buruk nggak bisa kita tebaknya. Tapi kalau untuk standarnya, Pak, Kalau untuk standar biasanya itu berapa? ya, kita kadang nggak mencapai 20 atau 25. 25 juta sekali Iya. ini melaut. Iya, itu kan udah nominal hasil itu. Kita kan kalau nelayan ini kan kita nggak bisa nebak. Oh harus sekian, nggak bisa. Ya, alam ya, Pak. Ya alam kita. Nah, misalkan dapat 20 juta. Nah, terus itu dibagi-bagi lagi atau gimana gitu? Ya ada unsur baginya. Terus bersihnya itu per orang tuh dapat berapa gitu? Ya kita kadang kan nggak sampai sih palingnya kalau kita paling dapat kita anggota ya 500 ataupun 400 gitu kan. Itu per orangnya? Ya per orangnya. Kalau seperti saya ya kayak yang namanya saya kan ada dapat dari bos atau komisi kan ya, selebih dari itu saya minimal 3,5 juta gitu. Karena cap ya. Iya. Itu kalau sesudah nelayan misalnya lagi istirahat, Pak, apa ada kesibukan lain nggak, Pak? Ya kalau saya paling ya kalau untuk kegiatan lain itu ya paling saya ke kebun. Ada kebun juga Pak ya? Nah, ya, Ada sampingannya Pak. ada sampingan bantu orang tua ya di kebun gitu kan. Kebun kan nama apa? Ya adalah kebun saya ya. Bukan saya sih, bukan saya pribadi ya, kebun orang tua kan. Ini nanam sayuran juga? Enggak, sawit. Oh, ya sawit ada juga. Ya sayuran gitu, ada juga sih. Sayuran yang bulanan gitu. Kalau soal misalnya kita kan kalau zaman sekarang kan lagi sepi-sepinya nih, Iya, Pak. iya benar sepi. Maaf nih, Pak, kalau untuk ngakalinya, Pak, misalnya lagi sepi untuk kehidupan itu gimana itu, Pak? Kalau Strateginya. Strateginya ya gini, kita harus berusaha mencari lagi untuk gimana gitu kan. Kita berangkat lagi. Iya, berangkat lagi supaya gimana kita bisa ada hasil gitu. Ya kan kita namanya alam ya. Namanya alam kita nggak tahu yang namanya rezeki. Mungkin hari ini nggak ada, mungkin besok ada gitu. Nah, itu unsurnya kita pelaut kalau kita pelaut.
Disitulah kita untuk pelaut kita harus berusaha. Yang kurang tadi kita harus cari tambahan. Di mana kita harus cari tambahan? Nah, gitu intinya. Nah, mudah-mudahan ya kita harus cuma bisa berharap dan berharap Iya, gitu aja ya betul, kan. Pak. Nah, Saya ikhtiar dan berdoa. iya, mudah-mudahan ya hari untuk besok mungkin ada rezeki gitu kan. Kalau kita namanya alam tadi yang kita seperti bilang, kita nggak bisa harus sekian, nggak bisa. Nah, itu intinya. Ya kalau untuk seseran itu kan kalau untuk di laut ya itu kita harus seperti saya kan ya paling saya lari ke panen gitu kan, panen sawit tadi atau menutupin tadi. ya untuk menutupin saya tadi kekurangan saya gitu. Tapi kalau kebanyakan yang teman-teman bapak yang lain itu biasanya hari liburnya atau untuk menutupinya itu biasanya ngapain? Iya, kalau dia tuh paling untuk ya menunggu kapan lagi akan berangkat gitu. Nah, kita nelayan ini. Keadaan sekarang lagi sepi. Oh, kalau untuk sepi ini sekarang ini udah hampir 4 tahun ini. Udah hampir 4 tahun. Iya, 4 tahun ini. 3 tahun ya masih 4 tahun. Masih 4 tahun. Sebelum Covid itu berarti? Iya, sebelum Covid. Zaman cakli. Cakli. Pak, misalnya kan Bapak tuh tidak dapat sesuai target, nah modal 15 juta ke laut, terus dapatnya cuma 8 juta. Terus sisanya tuh apakah kita tombok sama bos, kita ngutang sama bos Iya. atau gimana? Maksudnya gini, kalaupun bos tekor, kita juga yang turun ke laut ikut tekor. Nah, gitu. Tapi tidak ada unsur utang gitu ke bos. Ya termasuk utang. Iya, bos juga punya berutang sama yang berusaha gitu kan untuk menutupi yang tadi ini. Ya, itu intinya. Di sini masih ada hubungan kayak patron klien gitu. Iya, faktor klien tuh barangnya mengisi kekurangan tadi gitu. Itu, asal Pak dari Sulawesi mana Pak? Kalau saya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jauh juga ya Pak. Ya, sebenarnya kalau untuk di Bengkulu ini kan lama, cuman nelayan ini udah ya semuanya sudah lama. Berarti di sini rata-rata kebanyakan Sulawesi ya. Kalau di sini nominal ibaratnya 60%. Kalau di sini ibaratnya 40% lah, 40% orang Sulawesi ya kan campur namanya ada yang Melayu, ada yang Jawa di sini. Kalau mayoritas ini Sulawesi ya. Itu ada persatuannya, Pak. Iya, ada persatuan kalau kita. Sama untuk pengeluaran nih Pak, pengeluaran itu biasanya untuk apa aja? Ya, untuk pengeluaran kita untuk kebekalan kita, dari minyak. Untuk minyak, untuk es, apa segala macam itu kan untuk kayak seperti rokok, nah, itu. Kita anak sekolah, kita masuk. Maksudnya kebutuhan kita mencari untuk anak sekolah, ya, untuk keluarga lah ya kita mencari ya. Tidak ada apa tuh, mungkin sebulan sekali tuh ada bayar apa gitu. Iya ya, pasti ada. Itu Kita kira-kira tahu. misalnya listrik, mungkin listrik akhirnya bayar juga nggak? Ya, kalau kita per bulan, Berapa Pak biasanya per bulan? kalau saya per bulannya jadinya 100.000 lah. Itu air. Enggak, listrik aja pengeluaran listrik maksudnya. Kalau air kan kalau saya air masih tradisional, saya masih menggunakan air sumur di sini. Jadi untuk kebutuhan pokok juga lumayan juga ya Pak. Iya, kalau kebutuhan kita untuk di luar banyak. Nah, kita yang namanya nelayan ini, itulah kita selalu berharap mudah-mudahan ada hasil untuk kedepannya. Gitu. Gitu aja intinya. Susah kita pelaut ini kalau lagi macam ini, cekli ini. Ya kita berusaha untuk gimana kita untuk dapat pinjaman untuk ini gitu kan. Iya. Biasanya kalau melaut ke daerah mana itu Pak? Ya kalau kita paling ke daerah Bengkulu Utara. Bengkulu Utara ataupun Bengkulu. Itu aja dua faktor aja, Bengkulu Utara sama Bengkulu Selatan. Tergantung ininya juga berarti. Ya tergantung ibaratnya informasi dari Yang lain. yang lain. Yang udah turun ya. Itu kalau ke laut jaring atau mancing, Pak? Jaring. Berarti kalau sudah penangkapan ikan itu Pak, ada yang bosnya yang ngambil ya Pak? Ada. Nanti bosnya menyalurkan lagi ke yang lain. Yang lain ya, ibaratnya kita sampai kita ada yang ngambil, itu nanti urusan bos sama pembeli. Gitu. Berarti Bapak di sini cuma sebatas mencari ikannya aja. Iya. Untuk penjualnya ada penghubung lagi yang lain gitu. Misalnya Bapak ngelaut kan seminggu, terus anak bini Bapak tuh apakah misalnya terjadi hal-hal buruk kan,
apakah sakit ataupun apalah gitu, apakah bos itu akan membantu? Ya mungkin ya pasti membantu lah bos kita, pasti ada ibaratnya bantuan dari bos gitu, Ada bantuan dari gimana bos. caranya gitu kan, ada. Berarti ada hubungannya, berarti hubungannya baik gitu ya. Iya, kalau ya sama antara bos. kita ibaratnya sama pekerja di kapal sama bos baik gitu. Baik. Berarti tanggung jawab berarti Iya, bos ada. tanggung jawab. Hubungannya itu sangat mantap lah itu Pak, Iya. kekeluargaannya. Iya, keluarganya ibaratnya kita saling menjaga. Saling gitu kan. menjaga. Berarti menjamin. Iya, kita juga harus berusaha mencari yang baik gitu kan, juga bagaimana bos ini bisa merasa puas gitu kan, cara penghasilan kita. Kita saling menjaga, saling membantu gitu. Berapa ton Pak kalau lagi standar normalnya tuh? Kalau standar itu nominal ya sampai 2 ton 3 ton lah minimal semua Dapat pendapatan. pendapatan 2 ton 3 ton. Tapi kalau lagi sekarang nggak? Kalau sekarang ini ya kita mau mencari yang seton aja sih. Oh. Ya. Itu jaring ikan aja Pak, Iya, udang kita. enggak? Hah? Udang tidak? Kalau udang enggak, paling kita jaring aja, jaring. Apa yang dapat? Apa yang dapat gitu. Sama kalau ngetes kita sama. Tapi di sini ada nggak Pak yang nelayan yang punya kapal sendiri itu? Nelayan yang punya kapal sendiri. Iya. Enggak gini loh, intinya semua nelayan di sini punya yang nelayan khusus nelayan, ada yang turun ke laut. Bos ibaratnya kan ada. Berarti kehidupan nelayan ini tergantung sama alamnya sangat Iya. ini ya. Kita nelayan ini pasang surut sebenarnya. Pasang surut. Kita nggak bisa memastikan harus sekian enggak. Nah, kita juga harus tergantung usaha kita. Usaha kita kan kita ada rezeki hasil memuaskan. Gitu. Nah, kita nggak bisa namanya rezeki itu pasang surut. Berarti sebulan tuh kalau digambarkan bisa lah dapat 2 juta lebih Pak. Pendapatan Bapak Iya, lebih ibaratnya kan. lebih lah. Itu. Termasuk cukup lah untuk kehidupan sehari-hari Pak. Ya alhamdulillah mau tak mau kita harus mencukupi lah gitu kan. Nah, Sisi lain juga kan ada penghasilan yang lain ya Pak. Itulah tadi wawancara singkat kami dengan Bapak Hirudin yang sudah 9 tahun menjadi nelayan di Bengkulu. Terlihat jelas, masyarakat di Kampung Bahari ini masih termasuk ke dalam nelayan tradisional dan hanya sebagian yang sudah menjadi nelayan modern. Selain menjadi nelayan, mereka juga memiliki kerja sampingan, yaitu berkebun untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Namun, penghasilan yang dalam 1 bulan yang masih jauh dari kata cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Diharapkan nelayan bisa menemukan solusi dalam mereka mencari nafkah, karena mengingat pekerjaan mereka yang bergantung dengan alam.